Baik, selamat ini ya, siang ya untuk, rekan-rekan mahasiswa, baik, eee, yang pada kelas TTL kelas A, B, ataupun C, ataupun dari, ini ya, dari UTU, UTM, dan Untirta yang mengambil mata kuliah teknik tenaga listrik ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan, kemagnetan, terus ada hukum Faraday, hukum Lorentz atau Lenz ya, dan, kerapatan dan intensitas cahaya. Sebenarnya materi ini basic sekali ya dan harus, Anda kuasai juga dalam untuk menciptakan suatu energi, tenaga listrik ya. Nah ini, berkaitan nanti juga dengan elektromagnetisme. Oke, saya lanjutkan. Oke, nah ini berkaitan dengan, kemagnetan. Ini medan magnet adalah area atau wilayah di mana gaya magnet masih akan berpengaruh terhadap benda di sekitarnya. Tentu ya, masih ingat berkaitan dengan medan magnet ya, simbolnya adalah B ya. Apabila kita mendekatkan benda logam tertentu pada daerah medan magnet, maka logam tersebut akan tertarik oleh magnet. Sedangkan apabila kita menempatkan logam tersebut di luar medan magnet, maka logam tersebut tidak akan tertarik oleh magnet. Nah, ini medan magnet paling kuat berada pada ujung kutub magnet, baik pada kutub utara ataupun kutub selatan. Nah, ini kita bisa lihat ya, berkaitan dengan medan magnet, rekan-rekan juga bisa mengamati ketika di ujung dari sekitar medan magnet ini atau ujung dari magnetnya ini pasti dia untuk garis gaya magnetnya dia lebih apa ya namanya ini ya rengket atau rapat ya. Tetapi ketika dia menjauhi dia akan merenggang. Berarti kekuatan medan magnet yang tertinggi itulah yang berada pada sekitar ujung dari magnet tersebut ya. Nah, ini ada medan magnet yang ditunjukkan ilustrasi oleh serbuk besi pada sekitar magnet ya. Nah, ini untuk kutub utaranya sama selatannya. Oke, saya lanjutkan. Berkaitan dengan garis gaya magnet, perlu diketahui bahwa arah garis-garis hayal medan magnet pasti selalu dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, ini kita bisa lihat pada gambar di samping ya, untuk garis gaya magnetnya dari utara ke selatan. Tetapi ketika, suatu magnet, kutub magnet ya, ini ketika dia, sejenis maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Tetapi ketika berbeda jenis maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Oke, saya lanjutkan. Ini berkaitan dengan medan magnet dan kemagnetan. Ini ada beberapa contoh dari, bentuk-bentuk magnet ya. Dia mempunyai gaya magnetik dan, bisa menarik benda yang mengandung partikel besi atau Fe2O4. Ini ada kutub magnetnya, utara dan selatan, dua kutub yang sejenis akan tarik-menarik, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dan ketika berbeda akan terjadi tolak-menolak. Terus sifat bahan magnet. Nah, di sini ada beberapa sifat dari bahan magnet, yaitu ada ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Oke, saya lanjutkan berkaitan dengan ferromagnetik. Nah, di sini berarti material yang dia dapat ditarik magnet dengan kuat. Paramagnetik dia merupakan material yang ditarikannya lemah terhadap ini ya magnetnya ya, ditarik oleh magnet ya, dia sangat lemah. Dia magnetik maka dia akan menolaknya atau menjauhinya jika didekatkan dengan suatu magnet. Bagaimana caranya agar suatu material dari paramagnetik yang dia sangat lemah daya tariknya ketika didekatkan oleh magnet? Bisa nggak sih kita meriset? Bisa nggak sih kita melakukan penelitian? Bakal banyak tanda tanya ya. Sebenarnya dari materi sederhana seperti ini pun, rekan-rekan bisa ya membuat suatu kreativitas, tentunya didukung oleh jurnal-jurnal berkaitan dengan kemagnetan ini ya, yaitu misal Anda mempunyai ide bagaimana caranya agar material paramagnetik agar bisa menjadi suatu material yang ferromagnetik. Bagaimana caranya? Yaitu bisa diakalin dengan adanya mix material. Oke, misal ada suatu material nih, karet nih, dia kan lemah ya, ataupun mungkin kalau didekatkan magnet dia juga belum tentu nempel ya.
Tapi bisa nggak karet tersebut bisa dijadikan, material fero? Bisa kan? Bagaimana caranya? Yaitu dengan pasti ada mix, antara material karet dengan adanya material feromagnetik yang dicampurkan ke karet tersebut. Itu bagaimana? Berarti harus ada mempelajari material berkaitan dengan ini ya, material teknik, yaitu dengan misal karet tersebut dicampur dengan serbuk besi atau serbuk baja atau nikel atau kobalt. Otomatis material karet tersebut dengan persentase sekian dan sekian persen perbandingannya dia akan mengaruhi seberapa besar dia kekuatan atau daya tarik magnetnya tersebut. Nah, itu akan bisa kita buat ya sebagai riset juga atau penelitian. Oke, ada juga namanya magnet ini terdiri dari dua jenis, ada yang bersifat sementara ataupun permanen. Yang sementara bagaimana? Yaitu magnet yang hanya memiliki sifat-sifat magnetik dalam jangka waktu tertentu. Kalau permanen, dia sifat kemagnetannya dalam jangka waktu yang lama dan sulit untuk dihilangkan. Terus cara membuat magnet. Nah, ini ada beberapa untuk membuat magnet, dia ternyata magnet itu bisa dibuat juga ya, yaitu dengan cara buatan. Ada juga magnet alami ya. Nah, ini ada beberapa contoh atau cara untuk pembuatan magnet yang sering mungkin pernah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa ya, waktu praktikum fisika ya. Nah, ini bisa juga dengan cara menggosokkan dua material antara besi dan si magnetnya agar besi itu dengan searah dia bisa terpengaruh oleh sifat-sifat kemagnetannya ini. Terus ada juga menggunakan induksi magnet. Nah, ini ada magnet, terus ini ada besi dan ada paku. Nah, ini dengan menginduksikannya. Terus bisa juga menggunakan arus listrik. Nah, ini ada contoh juga ya buat magnet sementara dengan mengalirkan arus listrik pada logam. Nah, ini ada paku ya atau logam besi dililiti oleh kawat tembaga, terus dihubungkan ke kutub utara dan selatan suatu sumber tegangan, yaitu di sini menggunakan baterai atau arus arah. Oke, terus berkaitan dengan hukum Faraday. Nah, hukum Faraday ini berkaitan dengan hukum dasar dari elektromagnetisme. Nah, erat kaitannya antara elektromagnetisme ini bagaimana menjelaskan bagaimana arus listrik. Oke, arus listrik menghasilkan medan magnet dan sebaliknya, bagaimana suatu medan magnet dapat menghasilkan arus listrik pada sebuah material konduktor atau yang dapat menghantarkan listrik ya dengan mudah ya. Hukum Faraday ini juga inilah yang kemudian menjadi prinsip dasar atau dasar dari prinsip kerja beberapa komponen listrikan. Yaitu diantaranya ada induktor, transformator, solenoid, generator listrik, dan motor listrik. Beberapa komponen kelistrikan ini paling sering kita jumpai ya. Ketika ini ya, distribusi energi listrik dari sumbernya atau untuk sampai ke kita pasti melewati beberapa trafo. Ada yang trafo step up, step down, terus melewati suatu saluran udara tegangan tinggi atau SUTET atau SUTT ya. Nah, karena kalau dari sumber energi atau pembangkit listrik langsung, ini langsung ke rumah itu kita tidak bisa karena dia energinya terlalu besar atau dari pembangkit listriknya dia terlalu besar voltasenya atau tegangannya, otomatis harus melewati seperti transformator step up dan step down untuk bisa disalurkan melalui saluran udara untuk sampai ke konsumen. Dari saluran udara pun harus ada trafo untuk step down-nya menurunkan ataupun menaikkan ya. Nanti bisa di ini ya, ketika rekan-rekan biasanya kan kalau dekat rumah tuh ada trafo ya. Nah, itu untuk berfungsi untuk dia sebagai step up ataupun step down-nya dari penyaluran distribusi tegangan listriknya. Terus ada generator listrik atau motor listrik. Pasti ini untuk di PLTA atau PLTB ataupun pembangkit listrik tenaga surya, pasti Anda akan menemui beberapa komponen seperti generator, induktor ataupun motor ataupun solenoid. Masih ingat ya solenoid ya? Ini pada fisika dasar 2 juga pernah dibahas berkaitan dengan toroid, solenoid. Nah, nanti dibaca lagi kalau lupa. Oke. Terus berkaitan dengan
induksi elektromagnetik, ini adalah gejala timbulnya gaya gerak listrik pada konduktor, ya. Mana nih? Gejala timbulnya gaya gerak listrik GGL di dalam suatu kumparan, mohon maaf. Bila terdapat perubahan fluks magnetik pada konduktor, pada kumparan tersebut atau bila konduktor bergerak relatif melintasi medan magnet. Sedangkan yang dimaksud dengan fluks, banyaknya jumlah garis gaya atau GGL-nya yang melewati luasan suatu bidang yang tegak lurus garis gaya magnetiknya. Hal ini bisa diilustrasikan dalam suatu percobaan Faraday untuk prinsip dari induksi elektromagnetisme ya. Nah, ini ada suatu magnet ya. Ini ada arah gerak magnet, dia bisa didekatkan ataupun dijauhkan atau diam. Kalau diam pasti otomatis nggak ada perubahan, pasti nol. Terus ketika didekatkan maka fluksnya dia akan meningkat, ketika dijauhkan maka fluksnya dia akan mengecil. Nah, ini ada kumparannya, kita bisa mendeteksi untuk ini galvanonya, beda potensialnya ya. Untuk GGL dengan persamaan sama dengan min N delta flux per delta T. Oke, berkaitan dengan hukum Faraday 1, ini setiap perubahan medan magnet pada kumparan akan menyebabkan gaya gerak listrik atau GGL yang diinduksi oleh kumparan tersebut. Sedangkan pada hukum Faraday 2, ini tegangan GGL induksi di dalam rangkaian tertutup adalah sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu. Oke, kemarin sudah dapat berkaitan dengan hukum Ohm, hukum Kirchhoff 1, hukum Kirchhoff 2, di sini juga ada sambungannya yaitu hukum Faraday 1, Faraday 2 berkaitan dengan rangkaian. Kemarin sudah belajar juga ya di Kirchhoff 2 ada loop tertutup. Oke, terus hukum Faraday, setiap perubahan medan magnet pada kumparan menyebabkan gaya gerak listrik induksi yang sebanding dengan laju perubahan fluksnya. Atau bisa di dalam persamaan ini ya, untuk tanda negatif ini menandakan arah gaya gerak listrik induksinya. Terus ada faktor-faktor yang mengaruhi besar GGL apa? Yaitu pasti lilitannya, semakin semakin lilitan jumlah lilitan pada kumparannya semakin banyak pada kumparan, semakin besar juga tegangan yang diinduksikan. Ternyata kecepatan gerak medan magnet pun berpengaruh. Semakin cepat garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktor, semakin besar pula tegangan induksinya. Jumlah garis gaya medan magnet atau fluks semakin besar, jumlah garis gaya medan magnet atau fluks yang mengenai konduktor semakin besar juga tegangan induksinya. Oke, ini ada contoh, ada sebuah kumparan terdiri dari N-nya 100 lilitan. Flux magnetnya pada kumparan berubah sebesar 6 kali 10⁻³ Weber dalam selang waktu 20 milisecond. Hitunglah berapa GGL induksi pada kumparan tersebut. Dengan mudah Anda tinggal memasukkan ke rumus ini ya. Sigma GGL sama dengan min N delta flux per delta T. Tinggal arahnya kemana ya, menandakan arah GGL-nya kemana. Oke, mudah ya, nanti silakan dicoba sendiri untuk dihitung. Terus berkaitan dengan hukum Lorentz atau dikenal juga hukum Lenz ya. Ini merupakan hukum fisika yang memberikan pernyataan tentang GGL induksi. Ini memberikan penjelasan tentang arah arus induksi yang terjadi karena terjadinya GGL induksi. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian listrik ya, maka arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnetnya. Arus induksi berusaha mempertahankan fluks magnet totalnya konstan. Oke, terus nah ini berkaitan dengan kasus tadi arah induksi berdasarkan hukum Lenz. Jadi di sini kita bisa lihat ya, ada dua gambar. Satu ini ketika si magnet dia mendekati suatu kumparan ataupun menjauhi. Bagaimana fluksnya? Pasti karena induksi elektromagnetik ketika si magnet ini diam atau kumparan dan magnetnya posisinya diam, berarti tidak ada flux magnet yang dalam kumparan tersebut. Tetapi ketika kutub utaranya ini didekatkan atau mendekati kumparan, maka akan timbul perubahan fluks magnetnya. Otomatis dia akan pada kumparan dia akan ini ya, nilai fluksnya akan meningkat atau besar. Tetapi ketika menjauhi, otomatis nilai fluksnya dia akan mengecil atau menjadi sedikit ya nilainya untuk fluks yang ketika si magnet ini dijauhkan dari kumparan.
Oke, terus ini ada perubahan flux akan menginduksi untuk QKL yang menimbulkan arus di dalam kumparan dan arus induksi untuk membangkitkan medan magnetnya. Penerapan hukum Lenz yaitu pada arah arus induksi pada gambar A ini karena tidak ada perubahan sama-sama dia, maka dia arus induksinya adalah 0. A sama D ya, arus induksinya 0. Bagaimana dengan huruf B, C, E, dan F? Untuk B, ini menunjukkan flux magnet utama menembus kumparan dengan arah ke bawah, nih ya, ke arah ke bawah, akan bertambah pada saat kutub utara magnet didekatkan kumparan arah induksi. Maka arah induksi pada gambar C, E, F juga dapat diketahui dengan penerapan hukum Lenz pada seperti gambar pada B ini ya. Ketika diam berarti 0 induksinya, kalau didekatkan berarti dia akan timbul adanya arus induksi. Oke, kerapatan dan intensitas cahaya. Cahaya merupakan suatu bagian dari berbagai gelombang elektromagnetis yang terbang di angkasa atau di udara. Gelombang tersebut memiliki panjang dan frekuensi tertentu yang nilainya dibedakan dari energi cahaya lainnya dalam spektrum elektromagnetisme. Nah, ini untuk cahaya dipancarkan dari suatu benda dengan fenomena tersebut. Tadi ya, ini ada beberapa fenomena yang sering kita ketahui, yaitu antara lain ada pijar, muatan listrik, elektroluminescence, dan fotoluminescence. Pijar itu apa? Yaitu benda padat dan cair yang memancarkan radiasi yang dapat dilihat dipanaskan sampai suhu tertentu. Intensitas meningkat dan penampilan menjadi semakin putih jika suhu naik. Untuk muatan listrik, berarti jika arus listrik dilewatkan melalui gas, maka atom dan molekulnya akan memancarkan radiasi, di mana spektrumnya merupakan karakteristik dari elemen yang ada. Untuk elektroluminescence bagaimana? Yaitu cahaya yang dihasilkan jika arus listrik dilewatkan melalui suatu padatan tertentu seperti material semikonduktor atau bahan yang mengandung fosfor. Terus fotoluminescence, yaitu radiasi pada salah satu panjang gelombang yang diserap biasanya oleh suatu padatan dan dipancarkan kembali pada berbagai panjang gelombang. Bila radiasi yang dipancarkan kembali tersebut merupakan fenomena yang dapat terlihat, maka radiasi tersebut disebut fluorescence atau photophosphorescence. Nah, ini berkaitan dengan cahaya tampak tadi. Untuk cahaya tampak, dia range-nya antara UV dan infrared. Oke, terus ini ada emisi cahaya, bisa juga dicari dengan intensitas cahaya per jaraknya, atau D kuadrat, I per D kuadrat. Bentuk lainnya juga bisa di dalam persamaan E1 D1 kuadrat sama dengan E2 D2 kuadrat. Nah, ini ada contoh, jika seorang mengukur 10 lm per meter persegi. Di sini adalah apa lm? Di sini adalah satuan untuk misalnya untuk dari sebuah cahaya bola lampu, biasanya di kardus ada namanya lm. Mungkin di sini ini kalau kita seringnya taunya lampu itu watt ya, ternyata untuk satuan di lampu itu bisa aja dituliskan dalam bentuk lumen per meter persegi. Nah, ini jaraknya 1 meter, berapa kerapatan flux pada jarak setengahnya. Nah, ini bisa diselesaikan, yaitu E1M sama dengan 40 lumen per meter persegi untuk emisi cahaya satunya. Oke, terus ada pengertian lumen, kandela, dan flux. Nah, ini untuk lumen, satuan terang gelapnya cahaya, semakin besar lumen, maka semakin terang cahayanya. Satu flux cahaya, flux dipancarkan di dalam satuan unit sudut padatan oleh suatu sumber dengan intensitas cahaya yang seragam atau seragam satu kandela ya. Terus ada namanya 1 lux, adalah 1 lumen per meter persegi. Untuk lumen, dia kesetaraan fotometrik dari watt, yang memadukan respon mata atau pengamatan standar untuk 1 watt ini sama dengan 683 lumen pada panjang gelombang 555 nanometer. Terus ada pengertian kandela. Kandela ini merupakan intensitas cahaya ya, atau intensitas cahaya dalam suatu arah dari suatu sumber yang memancarkan radiasi monokromatik dengan frekuensi 540 kali 1012 Hz dan punya intensitas radian di arah 1 per 683 watt per steradian. Terus untuk pengertian lux. Nah, ini suatu metrik ukuran cahaya yang cahaya pada suatu permukaan ya, cahaya rata-rata yang dicapai adalah rata-rata tingkat lux pada berbagai titik pada area yang sudah ditentukan. 1 lux setara dengan 1 lumen per meter persegi. Tinggi mounting merupakan tinggi peralatan atau lampu di atas bidang kerja. Efisiensi cahaya terhitung, perbandingan keluaran lumen terhitung dengan pemakaian daya terhitung dinyatakan dalam lumen per
watt. Nah, ini untuk perbedaan cahaya, lux, dan lumen. Ini cahaya LED atau lampu LED, light emitting diode ya. Ini merupakan diode ya untuk lampu LED ya. Ini satuannya biasanya candle, terus lumen dia tingkat cahaya yang diarahkan dari sumber lampu. Untuk lux dia hasil akhir jatuhnya cahaya. Nah, ini ada contoh untuk LED dengan ini ya 60 watt dan 100 watt. Kita bisa melihat berapa lumen. Nah, ini untuk yang 60 watt 6.900 lumen, untuk yang 100 watt ternyata dia 11.000 lumen. Nah, ini untuk lux-nya juga sudah dikonversi, ini 50.000 lux, sini 67.000 lux. Oke, ini ada penerapan kelompok perubahan warna bioefisiensi energi. Oke, berkaitan dengan berkaitan dengan materi ini, yaitu ada hukum Faraday, terus ada kemagnetan yang menjadi basic dari kita dapat menimbulkan suatu energi listrik ya. Sebenarnya di sini juga kita paling dekat sekali ya. Kita menciptakan ini ya. Biasanya di sepeda yang kita kayu itu juga ada namanya ini ya, dinamo ya. Kalau kita kayu ada gesekan, dia bisa menghasilkan energi listrik yang bisa untuk menerangi ini ya, lampu dari si sepeda itu bisa menerangi jalan. Itu paling sederhana dan paling sering kita jumpai. Oke, berkaitan dengan materi ini mungkin sudah cukup. Nanti jika ada pertanyaan bisa WA di grup ya, atau WA ke saya. Terus untuk tugas kelompok silakan ini ya, nanti link dari review jurnalnya saya share di grup. Nanti silakan tidak boleh ada ini ya, judul yang sama untuk review jurnalnya ya, antar kelompok silakan ada 12 jurnal, nanti silakan dipilih untuk kelas masing-masing kelas ya, atau karena ada beberapa kelompok ya, silakan. Terima kasih, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.